Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik anak-anak ibu, pada pagi ini sebelum kita mulai belajar, marilah segenap kita berdoa. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai. Baik anak-anak ibu, untuk pembelajaran kita pada hari ini, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang pokok pikiran pada cerita non-fiksi. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang jenis makanan hewan. Jadi anak-anak ibu, selama ini kita belajar hanya membaca, kemudian kita belum mengetahui tentang cerita fiksi dan non-fiksi, kemudian jenis-jenis makanan hewan. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik anak-anak ibu, cerita yang sering kita baca itu ada dua macam. Ada cerita fiksi, ada cerita non-fiksi. Apakah yang dimaksud dengan cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita yang berupa hayalan atau imajinasi penulis, jadi sesuai kehendak penulis. Apa contohnya yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Novel, cerpen, roman. Yang kedua, cerita non-fiksi. Apakah yang dimaksud dengan cerita non-fiksi? Cerita non-fiksi adalah cerita yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau fakta. Apa contohnya? Karangan opini, berita atau jurnal wartawan, biografi, esai, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Cerita fiksi ini banyak macamnya, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Cerita non-fiksi banyak macamnya, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Apa perbedaan cerita fiksi dan cerita non-fiksi? Kalau cerita fiksi menggunakan bahasa gaul, sulit dipahami oleh masyarakat awam. Sedangkan cerita non-fiksi adalah cerita berdasarkan bahasa yang bagus, bahasa Indonesia. Jadi tidak ada ditemukan di situ bahasa gaul dan mudah dipahami. Faktanya juga bisa dipertanggungjawabkan. Baik anak-anak ibu. Pokok pikiran. Jadi kita akan membahas tentang pokok pikiran yang ada dalam cerita non-fiksi. Apa itu yang dimaksud dengan pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide atau gagasan yang terdapat dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran itu disebut juga dengan ide pokok, kalimat utama. Pokok pikiran tersebut ada dalam suatu paragraf atau suatu bacaan. Ada yang letaknya di awal, ada yang letaknya di akhir paragraf. Pokok pikiran yang terletak di awal paragraf itu namanya deduktif. Sedangkan pokok pikiran yang terletak di akhir paragraf itu namanya induktif. Baik anak ibu, jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan di kehidupan kita ini banyak. Ya, ada dua macam. Jenis makanan hewan berupa tumbuhan dan juga berupa hewan.
Hewan yang memakan tumbuhan itu juga banyak macamnya. Ada hewan yang hanya memakan batang tumbuhan saja, ada hewan yang hanya memakan daunnya saja, ada hewan yang memakan buah atau bijinya. Sedangkan hewan yang memakan hewan lain juga banyak. Baik, makanan hewan yang berasal dari tumbuhan. Yang pertama, batang tumbuhan. Hewan yang memakan batang tumbuhan adalah sapi. Sapi ini yang dimakannya ada batang padi, batang jagung, itu habis sama sapi. Hewan yang memakan daun juga banyak. Ular, rusa, zebra, itu dia memakan daun tumbuhan. Sedangkan hewan yang memakan buah juga banyak. Juga ada apa dia? Hewannya belatung. Burung lebih suka memakan buah berupa biji padi. Itu habis biji padi di sawah, itu biasanya orang-orang sering menunggui padinya, kalau tidak habis sama burung. Nah, kemudian hewan memakan hewan lain. Hewan memakan hewan lain juga ada. Apa contohnya? Katak dan cecak, dia itu memakan hewan yang berupa serangga. Kucing memakan tikus. Itu pembelajaran pada hari ini. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Sebelum Ibu tutup, anak-anak Ibu silakan buat gambar hewan berdasarkan jenis makanannya. Satu. Yang kedua, tentukanlah ide pokok yang ada dalam bacaan pada buku siswa di halaman 2 dan 3. Baik anak-anak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.